Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Putri Amalia dengan NIM 190105010185. Adapun untuk video presentasi ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Drana Imah MH. Adapun untuk judul yang saya angkat pada presentasi kali ini yaitu analisis aspek hukum dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR Bank Rakyat Indonesia BRI Tbk. Adapun untuk pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama itu ada kredit usaha rakyat, yang kedua itu ada aspek hukum kredit usaha rakyat Bank Rakyat Indonesia, dan yang ketiga itu ada persyaratan pemberian kredit usaha rakyat Bank Rakyat Indonesia. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu apa sih kredit usaha rakyat sendiri. Nah, jadi kredit usaha rakyat atau yang familiar dengan singkatan KUR merupakan salah satu produk pembiayaan dari bank kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal juga investasi untuk bentuk dukungan terhadap usaha produktif. Nah, jadi untuk KUR itu sendiri itu suatu bentuk dukungan dari pemerintah melalui bank guna untuk UMKM sendiri agar lebih produktif maupun membantu UMKM dalam masalah pembiayaan, karena sedikit banyaknya UMKM ini lebih terkendala lah terhadap pembiayaannya. Nah, jadi pemerintah ini berinisiatif untuk memberikan program sebagai penunjang daripada produktifnya UMKM yang ada di Indonesia, karena seperti yang kita tahu UMKM sendiri kan termasuk sumbangsi besar terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kredit usaha rakyat atau KUR ini hadir pada tanggal 5 November 2007 yang mana diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana KUR ini adalah tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama atau kita sering sebut dengan MOU pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang peminjaman kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi antara pemerintah, perusahaan penjamin, juga perbankan. Nah, adapun bank-bank penyalur daripada program KUR ini salah satunya adalah Bank BRI. Nah, jadi kredit usaha rakyat ini terbagi atas dua jenis dengan jangka waktu yang berbeda pada setiap jenisnya. Yang pertama itu ada kredit modal kerja yang diberikan jangka waktu angsuran selama 3 tahun dengan jangka waktu paling maksimal selama 6 tahun terhitung sejak tanggal awal perjanjian kredit. Dan yang kedua itu ada kredit investasi yang mana diberikan jangka waktu angsuran selama 5 tahun dengan jangka waktu paling maksimal 10 tahun terhitung sejak tanggal awal perjanjian kredit. Oke, yang selanjutnya masuk kepada pembahasan kedua yaitu aspek hukum kredit usaha rakyat Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi program KUR yang dicanangkan oleh pemerintah ini mempunyai landasan hukum yang kuat agar kedepannya program ini bisa berjalan terus-menerus demi perkembangan UMKM di Indonesia. Landasan hukum tersebut telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum KUR, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjamin. Yang kedua ada Inpres Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 8 Maret 2007 tentang kebijakan percepatan sektor real dan pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada MOU antara Departemen Teknis Perbankan dan juga perusahaan penjamin yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Yang keempat ada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5
tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit atau Pembiayaan bagi UMKM. Yang kelima, ada Addendum 1 MOU Departemen Teknis Perbankan dan Perusahaan Penjamin yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008. Yang keenam, ada Addendum 2 MOU Departemen Teknis Perbankan dan Perusahaan Penjamin yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. Yang ketujuh, ada Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjamin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR. Selanjutnya, penyaluran KUR juga telah diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat, yang mana peraturan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana yang terakhir itu menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010. Nah, masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang persyaratan pemberian kredit usaha rakyat Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi ketentuan umum penyaluran KUR ini adalah persyaratan yang harus calon debitur penuhi. Nah, BRI sendiri dalam mengatur persyaratan ini tentunya mengikuti peraturan pemerintah yang telah menetapkannya. Yang mana di BRI sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan calon debitur dan juga persyaratan. Nah, jadi di dalam persyaratan tersebut terbagi lagi menjadi 3 kategori, yang mana itu ada KUR Mikro BRI, yang kedua itu ada KUR Kecil BRI, dan yang terakhir itu ada KUR TKI BRI. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.